Berapa banyak paburu babi talok pai jauh-jauh. Paburu babi di Pekanbaru pai ke Kampuang ke Kagang tu. Tiga pai jo paburu Kagang le. Tinggal di Jambi pai baburu pai jo ke Kampuang le. Tinggal di Bengkulu pai baburu ke Kampuang jo le. Pai Juanjiang Sauto Juanjiang Begonceng Juanjiang talok atau Jawa. Duduk di surau angin-angin lancinya. Ndak talok berangkit ke surau anjiang. Atau terkarena ke Ustaz am tak tolong ya. Nabi saja tidak pernah jadi imam di 4 tempat sekaligus dalam satu waktu. Nabi itu katanya di zaman sekarang ada yang orang soleh bisa jadi imam di 4 tempat dalam satu waktu. Siapa itu? Setan. Baca hadis bahasa sejarah, Nabi aja tidak pernah jadi imam dalam satu waktu di 4 tempat, Pak Ibu sekalian. Mohon maaf para jamaah sekalian. Ambo majak mari kita beragama yang batua. Jangan kita beragama hanya sekedar ikut-ikutan saja. Oh, dek kami orang Pariaman, kau adik kami. Oh, kami orang Darek, tu adik kami. Oh, kami orang Minang, kau adik kami. Oh, kami orang Jawa, begini adat kami. Tidak ada itu. Orang Jawa, orang Minang, orang Batak disatukan dengan syariat Islam, Bapak Ibu sekalian. Maka Islamlah yang menyatukan kita. Jangan pula sama-sama berjenggot, sama-sama berjubah, karena nggak satu pengajian jadi musuh-musuhan. Jenggot sama panjang, jubah sama gantung, celana sama cingkrang, jidat sama hitam, karena ada satu pengajian, ketemu di jalan, Assalamualaikum. Dicalik lu atas ke bawah, kawan apa indah lu? Waalaikumsalam. Jaweknya masam. Nah, itu orang-orang yang mengkapling surga tuh, kelompoknya seorangnya masuk sarugonya, dek jangguiknya, dek jubahnya tuh. Sekalian. Banyak di akhir zaman orang-orang yang bantu atau memecah belah agama Allah. Ya. Ini masyaallah muslimin rahmati Allah. Oke, terima kasih asisten. Ya, itu diantara syarat mengatur tentang sholat berjamaah, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi dari hadis yang Allah sebutkan tadi, Rasulullah sebutkan tadi, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Ya, terungkaplah makar daripada orang-orang Yahudi dalam sebuah konferensi. Seorang tokoh Yahudi bernama Goldamir menyatakan, seorang tokoh Yahudi bernama Goldamir menyebutkan, apa katanya? Kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Bayangkan Pak, apa kata tokoh Yahudi tadi? Kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Bayangkan Pak, selagi masjidnya besar atau kecil, sholat subuhnya jamaahnya tidak penuh seperti sholat Jumat, orang kafir tidak akan takut kepada umat Islam walau umat Islam jumlahnya banyak. Contoh tuh Israel, berapa banyak orang Israel di dunia ini. Bahkan pada hakikatnya Israel itu tidak punya negara, merampas negeri Palestina. Berpuluh tahun mereka bantai saudara kita di Palestina. Anak kecil, wanita hamil, orang tua, rumah sakit mereka hancurkan, masjid mereka hancurkan. Mereka tidak gentar karena apa? Karena banyak negara-negara Islam di sekeliling Palestina itu orang yang cinta dunia dan takut mati. Pemimpin-pemimpin negara-negara Arab yang beragama Islam tak berani membela saudara di Palestina ketika saudaranya dizolimi. Sementara Israel, orang yang zolim, dibela oleh Amerika, dibela oleh Inggris, Jerman, Prancis. Pesawatnya datang, kapalnya datang, tentaranya datang membela Israel. Nah, saudara di Palestina siapa yang membela? Nyaris tidak ada negara-negara Islam yang benar-benar membela saudara kita di Palestina. Kenapa? Orang Yahudi itu tahu mereka tidak akan takut. Kenapa? Banyak pemimpin-pemimpin Islam hari ini yang cinta dunia dan takut mati. Jadi kenapa mereka mengukur kekuatan umat Islam dari masjid, dari jamaah subuh? Karena mereka meyakini hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? 2 sholat yang berat bagi orang munafik.
Itu sholat isya dan sholat subuh berjamaah berat bagi orang munafik. Maka kata Buya Hamka, kalau kalian ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat 2 hari raya dan sholat Jumat. Orang Islam keluar tuh, nan pampok tibo, nan koruptor tibo, nan agen togel gay tibo tuh, ya. Dan hari-hari Juan Jiang tibo, hari Jumat tuh, hari Jumat, ya. Tetapi kalau ingin melihat orang beriman, kata Buya Hamka, lihat waktu sholat subuh. Siapa yang rutin datang sholat subuh, itulah orang yang beriman. Makanya lihat waktu sholat subuh, ramai tidak seperti sholat Jumat? Berapa jumlahnya yang datang sholat subuh? Dan siapa yang datang? Kebanyakan, nih Pak Ibu sekalian, ibu-ibu, bu, ibu-ibu kalau ingin cari menantu, cari di masjid waktu subuh. Siapa yang rajin ke masjid, rutin ke masjid waktu subuh, ambil jadi menantu. Walau umurnya 60 tahun, bapak itu. Saya yakin menantu ibu ini akan selingkuh lagi nih. Apa selanjutnya Pak? Aduh ibu apa? Aduh ibu rupanya. Tambu aja. Ya. Sebab hari ini yang gaek-gaek yang masih surau kini yang muda-muda manyong. Manyong muda-muda. Yang pandeka sile, pandeka patata petiti, manyong. Yang pandeka tambu tasa, tudutak. Dia tambu tasa dia petabui goyang-goyang palu. Lesolan enggak yang tambu tasa tuh? Ubili namanya. Saya waktu subuh. Siapa yang rutin datang waktu subuh, itulah orang yang beriman dan ambil jadi menantu walau umurnya 65-70 tahun. Yakin lebih banyak pengalaman daripada nanti yang umurnya 5 tahun. Walau mungkin casingnya agak lain, tapi mesinnya mesin Jepang itu Pak Yusuf. Tidak percaya bu, coba cek. Pilih. Sebab hari ini begitu. Masjid di waktu subuh tidak diminati oleh para laki-laki. Ketahuilah, perjalanan yang terjauh dan terberat bagi seorang laki-laki, ibu, perjalanan yang terjauh dan terberat bagi seorang laki-laki adalah perjalanan ke masjid. Berapa banyak anak mahasiswa merantau ke Pekanbaru, kos di sini. Kok dari Siaknya, dari Pasir Pengarayan, dari Bagan Batu, dari Talua, kuliah di Pekanbaru, kos di sini. Pertanyaannya, berapa banyak yang berangkat ke masjid waktu subuh? Berapa banyak yang berangkat ke masjid waktu subuh? Dari rumah, dari Talua ke Pekanbaru bisa dia kuliah, bisa dia cari rumah kos. Tapi dekat rumah kos, tidak banyak yang sanggup berangkat ke masjid. Betul enggak? Berapa banyak laki-laki bisa membunuh harta mencari nafkah, banting tulang peras keringat, siang jadi malam, malam jadi siang, hujan dilampaui, panas dilalui. Sampai punya lagu, gunungkan kudaki, lautan kuseberangi, surau terlewati. Berapa banyak paburu babi talok pai jauh-jauh, paburu babi di Pekanbaru pai ke Kampuang Kagam tuh. Tinggal pai jo paburu Kagam le. Betul nama. Tinggal di Jambi pai baburu pai jo ke Kampuang le. Tinggal di Bengkulu pai baburu ke Kampuang jo le. Pai Juan Jiang Sauto Juan Jiang begonceng Juan Jiang talok bajau Jawa. Duduk di surau angin-angin lancinya. Ndak talok berangkat ke surau anjiang. Betul karehna ke Ustaz tak tolong ya. Supaya saya faham para jemaah sekalian, kareh bana ka Ustaz Erwin Komah. Surat ke-7. Surat ke-7 ayat 176.
Kasi orang di YouTube kareh bana kaji Ustaz Erwin ko menyinggung orang jo kajinya kita dengar. Saya yang kareh sebenarnya ko. 176 ya. Terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Anjing. Kok lemah bacanya seperti apa? Anjing. Anjing. Atau Allah yang buat, Pak. Ulang lagi. Kalau kami menghendaki dan kalau kami menghendaki, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Dari Pak, yang membuat derajat kita tinggi bukan di galada tua awak. Yang membuat derajat awak tinggi bukan di awak orang Minang dan Baradai. Yang membuat galawak tinggi bukan di awak pejabat, bukan di awak orang kayo, bukan di gubernur, bukan di anggota dewan. Yang membuat kita mulia ketika kita memahami Al-Quran. Itulah letak kemuliaan kita. Tetapi kata Allah, tapi mereka kemudian dia melepaskan diri dari ayat. tidak, sebelumnya 175, 176. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Nah, tetapi mereka cenderung kepada dunia. Mananya apa? Lebih banyak waktunya habis untuk urusan dunia daripada habis untuk mengkaji Al-Quran. Lebih banyak habis waktunya untuk urusan dunia. Dari rumah ke musaji bara jauhnya. Dari rumah ke musaji bara paneknya. Dari rumah ke musaji bara habis pitihnya. Dakenya ke musaji. Tapi kalau pai baburu bara jauhnya. Pai baburu sia kawannya, anjing-anjing itu kawannya sudah. Ya. Ibu sekalian, bahkan orang itu sanggup pergi berburu berjauh-jauh kilometer tetapi ke masjid tidak sanggup. Maka kata Allah, perumpamaannya, maka perumpamaannya seperti anjing. Tuh, perumpamanya seperti anjing kata Allah. Orang yang sanggup untuk urusan dunia kemana-mana tapi tidak sanggup ke masjid, anjing kata Allah. Ini kata Allah, Pak. Yang baca si Rai Ardini, ya. Tandai mukanya nih, Pak. Yang menyebut nama anjing ini beliau ini, bukan saya. Baik, cukup. Nah, sampai Allah sebut dengan anjing, Pak. Hati-hati nih pemuda-pemuda. Kenapa kok pemuda sanggup main handphone berjam-jam, nonton bola sanggup di lapangan, gol, tapi ke masjid subuh nggak sanggup ke masjid. Banyak pemuda-pemuda anjing sekarang ini, sekali. Ya. Ini fakta hari ini. Kenapa masjid lengang? Kenapa masjid lengang? Karena banyak orang Islam hari ini bermental anjing. Ya. Dulu masjid Rasulullah gimana bentuknya? Masjid Rasulullah lantainya tanah. Nah, kalau dibandingkan masjid Rasulullah ini dah megah masjid ini, Pak. Rasulullah masjid itu tanah tuh, Masjid Nabawi itu tanah lantai, pasir. Di semen, di tembok dengan semen yang bukan pakai semen, pakai tangan, batu apa secukupnya di tapak-tapak. Atapnya atap pelepah kurma, Pak. Tetapi dari pendidikan Masjid Nabawi menyebar Islam ke penjuru dunia, Pak. Jadi maknanya apa? Bukan fisik masjid yang harus kita pertahankan, bukan fisik masjid yang harus kita perhatikan, tapi mental jamaah yang harus kita siapkan. Mental jamaah yang harus kita siapkan pada jamaah sekalian. Maka alhamdulillah beberapa masjid di Indonesia sudah memulai itu, Pak. Ladang apa? Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Pernah dengar, Pak? Nah, kok alole, mohon maaf, kok dapat pengurus jalan-jalan ke Masjid Jogokarian. Nggak tahu jalannya, biar bawa ambo. Nah, bawa ambo. Gak usah yang tiket pesawat juga pulang balik. Nah, hotel bintang 7 ah. Sampai paniang awak buyur bintang 7.
Masjid Jogokarian berawal dari Masjid Jogokarian, masjid yang saldonya nol. Saldonya nol bah, dia tidak ada pitih, bukan. Masjid itu pitihnya jutaan pak. Bahkan ketika ketua DKM-nya baru menjabat, namanya Dr. Jazri, Ustadz Dr. Jazri pertama menjabat jadi ketua DKM pak. Melapor bendahara. Apa kata bendahara? Pak Ustadz, ini ada jamaah yang mau meminjam uang masjid untuk berobat. Ada jamaah meminjam uang masjid untuk berobat, biaya berobat keluarganya. Memang gak ada duit. Tanya sama Ustadz Jazri, berapa uang kas kita? Uang kas kita 42 juta Ustadz. Ya. Kata Dr. Jazri, Pak, jangan kasih pinjam. Pak, kata Dr. Jazri, ketua DKM-nya, jangan kasih pinjam. Berikan. Pak, berikan, jangan dipinjami, berikan, karena itu uang umat dan akan kembali kepada umat. Kira-kira kalau pengurus iko bantu atu ado nggak bisa bantu atu? Hah? Tapi cari lo sakitnya dulu. Umpamu ambo jamaah siko minta ke ketua, Pak, ambo menyalam pitih 50 juta Pak untuk berobe apa? Berobe panau Pak, panau nak sitong. Mau be panau 50 juta biaya panau atuh. Ya. Dr. Jazri Pak, jamaahnya minjam duit untuk berobat, uang kas masjid 42 juta. Apa kata Dr. Jazri? Berikan semuanya. Akhirnya apa? Habis uang kas masjid, nol. Tetapi dengan kehendak Allah, belum berapa lama dia menyimpahkan uang untuk jamaah. Tiba-tiba atas kehendak Allah datang donatur mengirim uang 13 juta dari satu orang. Tiba-tiba saja Pak. Setelah itu datang pula orang yang kedua, transfer uang 20 juta. Saat itu juga Pak, tidak berapa hitungan lama, berlebih babaliak itu Pak dari jalan yang lain. Kok dapat pengurus musaji bantu atu? Tapi yo calik jo jamaahnya ya bat siana jam ikut selam ko jamaah tu bampok jo kerajanya minta pitih jo tu. Batu ampok tu sangat mencuang ya. Laka susah baru ke musajinya. Ya. Waktu sana-sana orang azan bampok jo lapau. Laka lah baju di minta tolong ke musaji. Tolong Pak, tangan ambo kena ke stroke dek bampok. Ya. Jangan kasih pinjam. Sakangan waktu domino tu kemuncuang ya. Jadi begitu Pak. Dari Masjid Jogokarian Pak. Kemudian Masjid Jogokarian pengurusnya membuat data. Jadi Masjid Jogokarian itu ada denah, ini masjid. Ada denahnya. Rumah-rumah ada denahnya. Rumah warna hijau umpamanya, itu rumah yang satu keluarga rajin ke masjid, warna hijau rumahnya. Rumah warna kuning, itu satu keluarga cuma orang tuanya ke masjid, anaknya tidak ke masjid, kuning warnanya. Rumah warna merah, orang tua sampai anaknya tidak ada yang ke masjid, warna merah. Maka pengurus punya kiat, gimana supaya warna kuning dan merah mereka bisa menjadi warna hijau. Didatangi ke rumah, kenapa tidak ke masjid? Oh alasan karena nggak khusyuk, karena banyak hutang, nggak khusyuk karena modal usaha nggak ada. Akhirnya apa? Masjid yang melunasi hutangnya Pak. Masjid yang melunasi hutang jamaah tuh Pak. Oh karena banyak hutang. Hutangnya kenapa? Saya hutang modal usaha Pak. Kemudian bangkrut, yang nggak balik modalnya. Jadi itu yang membuat nak khusus sholat. Iya Pak, dipinjamin modal. Mari setelah ini rajin sholat. Hingga akhirnya rumah-rumah itu lama-lama warnanya warna hijau. Alhamdulillah diikuti oleh Masjid Kapal Munzalan di Pontianak. Ya, Masjid Kapal Munzalan di Pontianak Pak, infak yang mereka dapat itu sebulan tuh Pak 5 sampai 9 miliar. Infak sebulan 5 sampai 9 miliar. Itu tadi kalau jamaah terlilit hutang, diteliti, dicek, disurvei, oh benar dia nih karena kesulitan dia berhutang, dilunasi hutangnya. Oh ini jamaah ngadak modal usahanya, dipinjami modal usaha. Kalau beruntung dia bagikan ke masjid. Kalau bangkrut dia, ya sudah sama-sama merugi kita. Ya.
Oh ada yang berobat nggak ada kartu BPJS, nggak ada model biaya, masjid yang membayari biaya berobatnya. Oh ada orang tua nggak sanggup menyekolahkan anaknya dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Kalau begitu masjid Pak, gimana nggak makmur umat ini Pak Ibu sekalian. Makanya bahkan masjid itu Pak menjemput jamaah. Kenapa? Masjid itu sekeliling banyak orang Nasrani. Jadi orang Islam itu rumahnya jauh-jauh. Maka dijemputlah mereka dengan mobil. Dijemput mobil waktu subuh dikasih sarapan gratis. Dijemput zuhur dikasih makan siang gratis. Dijemput maghrib dikasih makan malam gratis. Sehari 3 kali kasih makan gratis. Dijemput antar jemput dari satu mobil. Sekarang masjid Kapal Munzalan punya 30 mobil lebih. 3 diantaranya mobil Alphard Pak. Mobil Alphard untuk jamaah. Mobil Alphard dapat wakaf dari orang kaya. 3 mobil Alphard untuk menjemput jamaah sholat dari rumah ke masjid antar pulang. Bayangkan 5 miliar tiap bulan. Nah mereka ingin gimana masjid-masjid Indonesia ini bisa kaya seperti begitu. Maka dibukalah pelatihan PMB, pelatihan masjid bilioner. Pelatihan masjid bilioner. Alhamdulillah saya sudah ikut pelatihannya. Saya ikut di pelatihan yang kelima, PMB yang kelima, pelatihan masjid bilioner yang kelima. Dan kemudian dari masjid Kapal Munzalan itu lahirlah masjid Al-Falah di Sragen. Inilah salah satu bukunya Pak Ibu sekalian. Kalau dapat pengurus masjid punya buku ini, ya. Pengurus masjid kalau dapat punya buku ini. Bagaimana strategi supaya masjid jadi kaya? Dan kayanya itu bukan untuk bangun menara, buat pagar, ganti karpet, tetapi membentuk mental jamaah supaya mental jamaah kuat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Miliki buku ini. Saya bukan promosi buku ini ya, tapi ilmunya miliki buku ini. Gimana supaya strategi masjid itu memberikan manfaat kepada umat. Jangan masjid hanya menumpuk uang-uang masjid, uang-uang umat itu ditumpuk. Oh saldo kita 100 juta, saldo kita 50 juta. Sementara ada anak yatim tidak punya uang sekolah. Ada tetangga masjid tidak punya duit untuk berobat. Berdosa pengurus masjid. Ya. Nah jadi para jemaah sekalian, di akhir zaman ini kita lihat orang berlomba-lomba membangun masjid, tapi masjidnya kosong daripada jamaahnya. Nah, maka mari kita buat strategi. Bagaimana strategi agar jamaah ramai? Ada 8 strategi agar jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah sholat Jumat. 8 strateginya Pak Ibu sekalian. Tapi karena mengingat waktu, ya, kalau mau sampaikan bukan sampai pagi tidak selesai ke 8 strategi kok Pak Ibu sekalian. Ya, insya Allah kok diundang mau balik, mau kupas balik kok diundang ya. 8 strategi agar jamaah subuh bisa seramai jamaah sholat Jumat. Ya, diantaranya Pak, saya kasih bocoran juga nggak sampai hati saya. Saya kasih bocoran untuk pengurus masjid. Yang pertama, buat inovasi pengurus. Apa itu? Yang pertama, Masjid Jogokarian, Masjid Kapal Munzalan, Masjid Al-Falah, ada lagi masjid baru, Masjid Sejuta Pemuda, ada masjid namanya Ismuhu Yahya. Masjidnya buka 24 jam. Jangan mau kalah masjid dengan kafe. Kafe bisa buka sampai tengah malam, masa masjid tutup? Kafe disediakan wifi, masa masjid nggak sediakan wifi untuk pemuda? Seberikan wifi untuk pemuda. Bahkan masjid Sejuta Pemuda Pak, kalau ada jamaah yang tertidur di masjid, itu dibangunkan bukan diusir, dibangunkan dikasih bantal. Dikasih bantal. Jadi jangan, mohon maaf, jangan ada masjid terus dilarang tidur di masjid, atau masjid kurang ajar tuh, mohon maaf Pak ya. Ya. Dilarang tidur di masjid, itu masjid kurang ajar. Ya. Masjid Sejuta Pemuda jamaah tidur itu dibangunkan dikasih bantal, dikasih kasur gulung yang bisa digulung. Ya. Kemudian kalau ada jamaah habis sholat ingin santai, ingin istirahat, dikasih kopi barista. Apa kopi barista itu? Kopi sekas kafe. Ya, macam kafe kopinya. Dikasih kopi, dikasih snack. Jamaahnya yang habis sholat Pak, dikasih kopi, dikasih snack. Masjid membuka makan gratis. Sehari 3 kali masjid memberikan makan gratis. Dari mana uangnya? Dari donatur, bukan dari masjid.
Ketika masjid memulainya, diposting di sosial media, diposting mereka begini, di-share ke video, ke YouTube, ke Facebook, insya Allah Pak, donaturnya bukan dari orang Pekanbaru, bisa jadi donaturnya dari orang Kalimantan, orang Arab Saudi, orang Korea Pak. Yakin tidak kita itu? Jadi mohon maaf Pak, jangan kecil hati kalau masjid kita begini, jangan kecil hati. Oke, kita selesaikan ini. Tetapi jangan lupa, bina mental jamaah masjid. Bina mental jamaah masjid. Kemudian, materi yang bisa dilaksanakan, buat program mabit namanya. Apa mabit itu? Malam bina iman dan takwa. Kalau dapat Pak, dia awali sebulan sekali, diajak remaja mahasiswa tuh tidur di masjid, malam minggu tidur di masjid. Seperti apa bentuk acaranya? Setelah sholat isya, semua jamaahnya tahsin tajwid Al-Quran. Istirahat. Kemudian kalau perlu lagi nonton bareng, tapi bukan nonton bola Indonesia sama Korea, bukan. Ya, nonton bareng seperti film Salahuddin Al-Ayyubi, film tentang Al-Fatih, film tentang perjuangan Islam Pak, supaya pemuda ini tahu tentang sejarah Islam. Nonton bareng. Habis nonton bareng istirahat, tidur. Jam 3 bangun sholat tahajud berjamaah. Sholat tahajud berjamaah. Habis sholat tahajud berjamaah, muhasabah dipimpin doa, supaya menghayati doa itu dipimpin doanya. Kemudian sambung dengan subuh berjamaah. Habis subuh berjamaah, kajian berjamaah, kajian tabligh akbar. Habis tabligh akbar, sarapan gratis. Usah mewah-mewah, katubek boleh tunjang juga sorang-sorang. Ya, usah mewah. Ya. Katubek boleh tunjang juga cukup itu. Ya. Kita luar ianya. Ambo yakin Pak. Ya, insyaallah kalau itu bisa dimulai, donaturnya Pak bukan orang kampung. Jangankan itu, musaji awakku bisa selesai Pak. Masjid Kapal Munzalan yang dulunya kecil Pak, sekarang sudah membuat 7 lantai, tower 7 lantai Pak. Ya, apa diantaranya lantai itu isinya? Penginapan gratis bagi musafir, penginapan gratis sekelas bintang 4. Di masjid yang maju tuh, masjid buka 24 jam. Tidak ada tutup-tutup, tapi disediakan security satpamnya Pak. Satpamnya ya jangan begitu, nanti dibuka pintu kota info yang lari malahan kan. Ya. Apalagi orang awak itu. Sedanglah bergembok-gembok bangun itu dibongkar orang jolai. Ya, security-nya standby. Itulah ya. Digaji pula security-nya sesuai dengan UMR. Ya. Fasilitas kamar mandi cukup, aman, nyaman. Mau mandi nyaman, mau ke WC nyaman, mau berwudu nyaman, enggak ada kunci-kunci, buka 24 jam. Nah, itu Pak. Semarakkan subuh berkah. Di Jawa itu Pak, seminggu sekali jadi pasar gratis. Jadi di masjid itu ada berbagai macam sayur mayur gratis untuk jamaah. Nah, pertanyaannya, kenapa di Jawa bisa kita tidak bisa? Kenapa di Jawa bisa kita tidak bisa? Karena kita belum memulainya. Ya enggak Pak? Tapi kalau kita mau memulainya, insya Allah yakin Allah Maha Kaya. Sekalian, Allah akan gerakkan hati-hati orang kaya untuk berinfak Pak. Ya, nah, insya Allah itu gerakan bagaimana supaya masjid ini bisa menjadi corong kebangkitan umat Islam Pak. Jadilah masjid yang melayani umat. Ya, jadi masjid Joko Karyan tuh Pak, kalau di masjid kan di luar kan tertulis tuh, bagi pengendara sepeda motor harap diiringi dengan kunci ganda, karena kalau sepeda motor hendak hilang, pengurus masjid tidak bertanggung jawab. Itu pengurus yang tidak bertanggung jawab namanya. Masjid Joko Karyan, jangankan sendal hilang diganti dengan sendal yang baru. Kadang kita Pak ke masjid, sendal kita hilang, pengurus apa? Hilang sendal. Onde kasihannya. Jangan ambil trompa tuh pulang aja lah. Jalan kaki awak pulang dah. Pengurus masjid mencari aja ipoyo. Ya. Ndak di Balian awak trompa awak, rupanya kemalunya awak jalan kaki awak dah. Awak pakai jas. Trompa mengkilai, Sarawak mengkilai, kaki ayam. Orang dalam mah orang. Ya. Ya.
Di Jogokarian Pak, motor hilang, kami ganti dengan motor yang baru. Motor hilang diganti dengan motor yang baru dengan tipe yang sama. Nah, itu baru pengurus masjid yang bertanggung jawab. Nah, sekarang banyak pengurus masjid yang tak bertanggung jawab. Pengurus masjidnya tak bertanggung jawab. Ya, nah, maka mari belajar Pak. Yang namanya belajar itu kan nggak ada kata habisnya. Sampai mati kita baru berhenti belajar. Nah, salah satu yang kita belajar nih Pak, bukunya Pak. Strategi memakmurkan masjid. Kalau perlu belajar lagi boleh studi banding ke Masjid Jogokarian Yogyakarta, ke Masjid Kapal Munzalan di Pontianak, Masjid Al-Falah di Sragen Jawa Tengah. Silahkan studi banding ya, supaya masjid kita ini benar-benar diberdayakan untuk kebangkitan umat, untuk mensejahterakan umat. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya, kenapa masjid kita hari ini masih lengang? Karena banyak di antara kaum muslimin masih cinta dunia dan takut mati. Lebih senang sholat di rumah, lebih senang habis waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, begadang tengah malam, hingga akhirnya bangun pun susah. Sudah kalau bangun susah, akhirnya apa? Ke masjid pun tidak. Ya. Nah, maka marilah sering-seringlah langkahkan kaki kita ke masjid. Ikuti kegiatan-kegiatan masjid dengan kebersamaan. Insya Allah agama kita akan bangkit dengan kebersamaan. Kata orang Minang, basamo kita mangko menjadi. Demikian saja para jamaah sekalian rahmati Allah, semoga bermanfaat. Kiranya kebenaran hidayah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menyampaikan dengan keterbatasan ilmu saya. Kalau ada yang salah dan khilaf, kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian saya memberi maaf di atas segala kekurangan dan khilafan saya selaku hamba yang dhaif. Marilah para jamaah sekalian, kita tutup majelis kita ini dengan doa. Semoga kiranya kebersamaan kita dalam berdoa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala demi kejayaan umat Islam dan kaum muslimin. Mari kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma shalli muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma shalli muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma shalli muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma shalli muslimin wal mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.